Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang dulu cara untuk menjadi takwa simple, lewatnya puasa. Enggak pakai cara-cara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati semuanya, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nana Mulyana, kayaknya orang Sunda ya, sama kayak saya. Kita doakan semoga beliau, Kepala Sekolah kita, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu menaungi kita dan memperjuangkan kesejahteraan kita. Kalau pas kesejahteraan aminnya agak kencang gitu ya. Dan yang saya hormati pula dan yang saya banggakan pula seluruh rekan-rekan pejuang tangguh, guru-guru dan karyawan, juga staf, mulai dari front office sampai security-nya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di bulan Ramadan, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya, dan mendapatkan hasil maksimal, yaitu predikat bertakwa. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita berada di sebuah ruangan. Kalau bagi saya ini yang kedua kalinya Bapak ya. Tahun lalu kalau tidak salah itu pernah di sini juga, tapi murid-muridnya. Nah sekarang mantan muridnya yang saya ajak bicara. Alhamdulillah, semoga yang ada di ruangan ini semuanya diberikan rezeki yang melimpah, hutangnya lunas, anaknya nambah. Kalau anak nambah kok agak ragu gitu ya. Propertinya nambah, kendaraannya nambah, rekeningnya nambah, pasangannya nambah sayang. Amin Allahumma. Doaku ya Pak. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bersama-sama dijadikan oleh Allah mendapatkan jatah syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma. Biar pagi hari ini semangat, saya mohon izin untuk berdiri ya Bapak ya. Boleh Pak Bu? Ya, karena gak biasa duduk. Kalau duduk itu dari tadi udah duduk. Tadarus kita duduk juga, ngajar kita duduk juga ya. Terus kapan gak duduknya? Ketika kita melakukan aktivitas yang lain ya. Sambil nunggu, saya ingin supaya chemistry kita jadi makin lebih kental. Terus pagi hari ini juga supaya wajahnya lebih ceria lagi. Kok kayaknya baru 2 jam setelah sahur udah pada lemes ini. Puasa ya, berarti puasanya biar ketok tenanan wajahnya. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita main-main dulu Bapak Ibu, setuju ya? Ya, karena guru saya Bapak Bambang Nugroho itu pernah bilang, orang yang belajar kalau pengen berhasil belajarnya adalah harus ceria, harus happy, harus enjoy. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Justru kalau serius itu malah makin tegang. Kalau kondisi tegang nggak bakal bisa masuk ya. Karena sesuatu yang tegang itu cocoknya untuk apa Pak? Si Bapak bisa aja. Yuk, sekarang kita happy-happy dulu. Saya boleh minta tangannya diangkat dulu ya, tangan kanan aja, tangan kanan. Tangan kanan. Saya mohon untuk diangkat. Yang nggak diangkat tinggi berarti ya belum pakai Rexona gitu aja.
Boleh yang sebelah kanan kirinya ya dicek gitu ya. Nah, gitu. Udah wangi apa belum? Oke, sekarang saya minta semuanya konsentrasi dan ikuti apa yang saya katakan. Gampang ya? Ikuti yang saya katakan. Semuanya gerakan goyang. Ya, dadah. Oke, stop. Ya. Oke, kalau stop begini ya. Oke. Sekarang maju mundur. Ya, terus maju mundur ke bawah. Samping, ke atas lagi, stop. Oke, sekarang stop Bu. Ibu stop Bu. Kenapa gini-gini? Iya. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Ya, udah beda ya, mukanya udah ceria gitu ya, walaupun sertifikasinya belum cair gitu ya. Ya, tahu aja gitu. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya Bagus Sugiharto hari ini menemani Bapak Ibu untuk kita bukan kajian sebetulnya, karena saya juga bukan seorang ustadz, apalagi seorang kiai gitu ya. Enggak, jauh. Kita levelnya sama-sama masih belajar, sama-sama masih taklim. Sama-sama kasarannya masih bodoh lah ya. Jadi kita belajar bareng. Anggap saja ini adalah hari ini saya selama 60 menit ke depan nemenin kongko Bapak Ibu ya. Kita membicarakan hal-hal yang menarik terkait dengan puasa. Dan kebetulan saya diminta untuk memberikan kajian perihal puasa. Temanya apa? Saya tanya gitu ya. Apa aja deh, bebas Ustaz gitu. Wah, bingung juga kalau disuruh bebas gitu ya. Yang enak itu kan yang terikat. Yang temanya sempit itu enak gitu ya. Tapi kalau yang gede-gede itu susah Bapak Ibu. Akhirnya semalam saya mikir, ketemulah satu tema bahwa udah bisa belum Mas? Kalau enggak ganti laptop itu nggak boleh. Jadi Ramadan sebagai wahana kita untuk menempa diri menuju pribadi yang menjadi takwa, gitu ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang hal tersebut. Bapak Ibu pasti udah sering dengar Ustadz, Kiai, ulama, habaib itu berceramah dan mereka menyampaikan banyak sekali dalil tentang orang-orang yang berpuasa, keutamaan orang yang berpuasa, fadilah orang yang berpuasa. Betul Bapak Ibu ya? Gitu. Di Al-Baqarah ayat 183 itu terkenal banget ya. Dan itu dijadikan dasar oleh seluruh umat muslim untuk berpuasa, kewajiban berpuasa. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa nyebutkan? Al-Baqarah 183. Boleh? Oh iya Bunda, silakan Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Luar biasa, subhanallah. Ya, ending dari puasanya itu adalah la'alakum tattaqun. Yang pertama dipanggil adalah satu, harus memenuhi persyaratan yang paling mendasar. Apa itu? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya saat ini, kita udah beriman belum Bapak Ibu? Udah beriman belum Bapak Ibu? Udah beriman ya? Minimal kita bersyahadat sehari 5 kali di dalam sholat 5 waktu. Betul Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah cukup iman hanya dengan bersyahadat di lisan? Cukup Bapak Ibu? Terkadang ini bukan untuk Bapak Ibu sebetulnya, untuk diri saya, Terkadang iman kita itu suka kita gadekan dengan sesuatu yang sifatnya relatif. Contoh, ketika tanggal tua, sertifikasinya belum cair, insentifnya belum keluar gitu. Kita udah galau tuh hidup, bener nggak? Aduh, besok anak bayar SPP sekolah, insentifnya belum cair, sertifikasinya belum turun. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kadang-kala galau gara-gara rezeki kita yang biasa rutin turun itu tertunda. Di situ iman kita sebetulnya sedang dalam kondisi turun. Betul Bapak Ibu ya. Makanya Rasulullah pernah bilang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang nambah, kadang juga turun. Kadang ngedrop gitu. Nah, kemudian untuk menyiasati hal ini, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menurunkan bulan yang penuh berkah yang disebutkan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Untuk bisa mensiasati keimanan kita supaya levelnya naik,
kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelumnya saya mau kenalkan ini kakek saya. Ya Allah, jauh banget ya. Matanya sipit, di sini belok gitu ya. Beliau putih, sini gosong gitu ya. Ya. Bapak Ibu ada yang kenal dengan ini? Yoshinori Ohsumi. Beliau ini peraih Nobel tahun 2016. Ya. Kenapa dia bisa dapat Nobel? Karena beliau menemukan suatu sistem yang dinamakan autopagi. Autopagi. Apa itu autopagi? Autopagi adalah sebuah sistem yang ada di tingkat sel yang dia bisa memakan dirinya sendiri. Tubuh kita terdiri dari ratusan triliun sel. Nah, setiap sel itu kemudian terklasifikasi karena misalkan dia sudah ada yang rusak, karena memang sudah tua dan lain sebagainya. Ada sel yang sehat, ada sel yang sakit. Nah, sel yang sakit ini kemudian yang menjadi masalah buat tubuh kita, betul ya? Contohnya kalau usia udah 30 tahun mulai kelihatan keriputnya, mulai galau, lalu searching di Shopee, cari MS Glow, biar glowing. Betul nggak Ibu? Betul Bu? Ih jangan salah, cowok juga ada yang kayak gitu. Suka perawatan. Itu bukti bahwa sel di dalam tubuh kita mengalami degradasi, perusakan. Nah ternyata di dalam tubuh kita ini sudah terbangun sebuah autosistem yang disebut dengan autopagi. Jadi sel yang rusak itu dia akan menghancurkan dirinya sendiri dan sel yang sakit ini kemudian memakan sel yang sehat ini memakan sel yang sakit tersebut. Dan kondisi seperti ini hanya terjadi pada orang yang lapar. Kemudian pertanyaan, siapa orang yang lapar? Orang yang berpuasa, Bapak Ibu. Orang yang berpuasa. Jadi hari ini kalau kita pagi-pagi gitu ya, udah lapar ya Allah, biasanya jam segini udah ngopi gitu ya. Alhamdulillah Pak, selagi proses autopagi Pak, ini ya. Khususnya jadi sehat lagi ya, buncit-buncitnya jadi berkurang gitu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, cuma yang menemukan hal ini kok bukan orang Islam. Seorang peneliti dari Jepang gitu. Dan dari temuannya tersebut dia dapat diganjar penghargaan Nobel Bapak Ibu. Tuh, dari sini coba mekanisme puasa ternyata luar biasa. Maka ada satu hadis berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Walaupun hadis ini didoifkan oleh sebagian ulama, tetapi ternyata tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan. Justru malah semakin kita berpuasa, semakin kita mengamalkan amalan-amalan puasa, semakin kita sehat Bapak Ibu. Oke, jadi poinnya yang pertama dapat, semakin kita puasa semakin sehat, setuju? Setuju? Oke, kalau setuju tangannya diangkat yang kanan lagi. Tirukan saya boleh? Tirukan ya. Masuk akal. Masuk akal. Masuk hati. Masuk kantong. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan dulu dong. Ya, ayat inilah yang menuntun kita untuk merasa memiliki kewajiban. Ternyata puasa itu, Allah sudah jelaskan, ini tidak hanya dilakukan oleh kita, tapi sudah dilakukan dari zaman dulu. Artinya konsep puasa itu udah pasti terbukti apa belum Bu? Udah pasti terbukti bikin orang sukses, bikin orang takwa, bikin orang berhasil dunia akhirat, apa belum Bu? Udah terbukti. Kenapa? Garansinya aja ini udah terbukti gitu loh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang dulu cara untuk menjadi takwa simple, lewatnya puasa. Enggak pakai cara-cara yang lain. Ini udah digaransi dan yang menggaransi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada otoritas yang lebih tinggi selain Allah, gitu. Endingnya adalah la'alakum tatakun, supaya kita bertakwa. Yuk, kita coba cari lagi ya. Bapak Ibu, enaknya orang puasa itu seperti ini ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Udah tahu ya kalau hadis seperti ini?
Ya, barang siapa yang berpuasa, puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Percaya nggak kalau yang ngomong seperti ini Rasulullah, percaya nggak? Percaya. Berarti asik nggak kita puasa? Puasanya 30 hari, dihapus dosanya 11 bulan yang lalu, Bu. Asik nggak tuh? Kalau ada konsep seperti ini asik nggak Bapak Ibu? Mati Pak. Oh gitu. Ada lagi? Nggak ada. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sambil nunggu itu habis baterainya. Nggak apa-apa, baterainya itu habis, namun penting baterai kita nggak habis Bapak Ibu. Betul ya? Terus baterai rekening kita juga nggak habis. Ibu-ibu paling senang kalau ngomongin rekening Pak ya. Istrinya jenengan di rumah seperti itu juga nggak? Sama, oh sama. Iya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ternyata garansi dari Rasulullah adalah kalau kita puasanya dengan 2 syarat. 1 karena iman, 2 karena mengharap pahala. Garansinya apa? Bakal diampunin dosa kita selama 11 bulan yang lalu. Kalau ini yang ngomong saya, kalau ini yang ngomong cuma si Bagus, Bapak Ibu boleh ragukan. Tapi kalau yang ini dikatakan adalah Rasulullah, kita perlu ragu nggak Bapak Ibu? Harus yakin apa masih ada ragu? Harus yakin. Pasti benar nggak? Pasti benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah nggak mungkin salah, ya pasti benar. Next, kita lanjutkan. Yuk. Berikutnya di dalam bulan Ramadan itu seluruh pintu-pintu surga dibuka. Seakan-akan surga itu memanggil kita gitu ya, Bapak Ibu ya. Semuanya dibuka. Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabal jannah. Jika Ramadan itu telah tiba, maka dibukalah seluruh pintu-pintu surga. Ini dibukanya buat siapa? Buat bulan Ramadannya atau untuk orang yang melakukan ritual puasa di bulan Ramadan? Untuk pelakunya, ya, untuk kitanya Bapak Ibu. Tuh. Jadi udah siap-siap dipanggil surga Bapak Ibu? Udah siap masuk surga? Masuk surga iya, pinter Pak. Masuk surga mau, tapi dipanggil surga ngusek-ngusek lah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita makin mengerucut Bapak Ibu. Ternyata ada satu pintu yang sangat spesial yang hanya diperuntukkan bagi kita yang melakukan puasa Ramadan. Ya. Namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Fi jannatin samaniyata abwab. Fiha babun yusamma royana la yadkhulul jannata illa shaimun. Pintu surga itu ada 8 dan salah satunya bernama Ar-Rayyan. Yang akan masuk ke pintu surga Ar-Rayyan adalah orang-orang yang berpuasa. Dari 8 pintu itu semuanya dibuka, tapi ada satu yang istimewa yang gak akan mungkin dimasuki oleh orang lain kecuali oleh kita yang berpuasa. Tuh Bapak Ibu. Jadi secara spesifik kalau mau masuk pintu Ar-Rayyan meninggalnya di bulan Ramadan. Udah siap Bapak Ibu? Siap belum? Belum ya? Belum. Gak apa-apa belum. Sama saya juga belum gitu. Kita lanjutkan gitu ya. Ini dia. Sumu tasihu. Rasulullah pernah bersabda dan ini memang hadisnya hadis dhaif gitu ya. Dari berbagai kalangan ulama ada yang mendoifkan, ada yang melemahkan, tapi juga ada yang tetap memakai hadis ini. Kenapa? Karena ternyata fakta di dunia kesehatan itu membenarkan bahwa dengan berpuasa kita banyak mendapatkan manfaat dari segi kesehatan. Ya, di antaranya adalah yang pertama, bikin tubuh kita jadi lebih baik secara fisik dan mental. Gitu ya. Pencernaan jadi lebih bersih, gitu. Peremajaan pada sel kulit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian, cuma masalahnya satu. Dari sekian banyak hal yang menyenangkan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, janjinya baginda Rasul yang pasti akan terjadi dan pasti kita dapatkan. Cuma kendalanya satu. Apa itu kendalanya?
Kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu, tapi dia nggak dapat apa-apa. Min siyamihi, dari puasanya, illa ju', kecuali rasa haus. Ternyata dari sekian miliar umat Islam di dunia yang berpuasa, yang mereka juga sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, sudah tahu manfaatnya, ternyata mereka nggak dapat apa-apa. Kecuali apa Bapak Ibu? Cuma rasa lapar dan dahaga aja, nggak lebih dari itu. Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah, kira-kira saya masuknya ke yang banyak ini atau ke yang minoritas? Hadis ini kan dijelaskan bahwa mayoritas orang yang berpuasa itu cuma dapat laparnya doang, dapat hausnya doang. Mayoritasnya seperti ini. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasul. Hadis ini hadis sahih. Berarti mayoritas kita puasanya cuma dapat haus dan lapar. Pertanyaannya, kita masuk golongan minoritas atau mayoritas Bapak Ibu? Serem ya mau jawab, izin Mas gitu. Kalau saya kayaknya saya masuk ke sini Bapak Ibu. Masuk yang golongan mayoritas. Alias puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kira-kira walaupun malu-malu, yuk diakuin. Kayak gini enggak? Kayak gini enggak? Contoh, tuntutan orang yang berpuasa enggak cuma nahan lapar, enggak cuma nahan haus, tapi juga nahan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu ngomongin rekan kerja, betul? Nafsu ngomongin atasan kita, betul? Atau bahkan nafsu ngerasani wali murid gitu. Iya enggak? Iya. Kalau hal-hal seperti itu masih ada, terus gimana dong caranya? Masa iya dari tahun ke tahun kita cuma dapat puasa gini-gini terus? Mau nggak Bapak Ibu kita bareng-bareng untuk naik kelas puasanya? Paling tidak kita bisa lebih happy lagi, lebih santai lagi, lebih enjoy lagi menikmati puasanya. Dengan meminimalkan satu, gibahnya. Mau nggak Bapak Ibu? Kalau mau kita lanjutkan ya. Nah, terus pertanyaan terbesarnya seperti itu. Jadi puasa kita itu dapat apa sih sebetulnya? Yuk, puasa itu secara formal Allah minta supaya kita jadi orang bertakwa. Yuk kita coba bandingkan. Orang yang bertakwa, satu, dijamin mulia hidupnya. Orang yang bertakwa dijamin mulia. Jadi kita umat Islam simpel banget, kalau pengen jadi orang mulia itu bertakwa aja. Sesimpel itu. Kok bisa Mas? Ya, karena ada terusannya seperti ini. Orang bertakwa itu juga pasti dijamin pinter. Orang bertakwa dijamin pinter. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan pelajaran kepada kamu. Orang bertakwa dijamin pintar. Yang jamin siapa Bapak Ibu? Bagus apa Allah? Allahnya, Qur'annya yang jamin. Next, yuk. Orang bertakwa ini paling populer dan ini paling mudah dirasakan. Dijamin rezekinya sama Allah, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang enggak terduga-duga. Alias surprise, kejutan. Pernah nggak sih di-prank sama suami, Bu? Pernah nggak? Tiba-tiba dicuekin gitu ya, padahal ini hari ulang tahunku. Oh, Mas dirimu nggak pengertian. Ucapin salam, selamat ulang tahun kek, ngasih kado kek, ngasih cincin kek, malah dicuekin. Malah ditinggal kerja luar kota. Iya, pernah digituin. Tiba-tiba suaminya datang gitu, bawa kejutan. Rasanya gimana, Bu? Wah, bahagianya luar biasa. Ya. Kalau Mas, boro-boro Mas. Udah nikah gini mah udah gak zamannya Mas. Oke deh, ingat-ingat dulu waktu masa berdua-duaan, masih pacaran, masih PDKT gitu.
Ya Bu, dapat kejutan dari pasangannya, dari pacarnya gitu. Seneng nggak Mas? Seneng banget gitu. Dapat kejutan dari pacar aja kita senang, apalagi dapat kejutannya dari sang maha pembuat pacar gitu ya. Gimana Pak? Puasa pacaran. Ya, ini kalau Allah yang ngasih kejutan itu kita luar biasa senang. Jangankan Allah gitu, atasan kita ngasih kejutan kita aja luar biasa kita senang. Tahu-tahu ditelepon, ya, lagi enak-enak ngaji, tadarus tahu-tahu ditelepon. Ini THR-mu cair. Alhamdulillah kamu THR-nya 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kenapa jadi sih Pak? Kan THR nggak kudu dari sekolahan Pak ya? Ya nggak Bu? Iya, THR dari arah-arah yang tidak terduga seperti ini loh, lebih asik, lebih enjoy gitu ya. Yuk, dijamin rezekinya gitu. Wa yaj'al lahu mahroja, dan Allah pasti akan kasih dia jalan keluar. Sebetulnya kita hidup itu keluar dari satu ruangan menuju ruangan lain. Percaya nggak Bapak Ibu? Coba direnungin deh. Dari mulai kita bayi, ya, bayi. Sebelum kita bayi ada di dalam kandungan. Itu ruangan bukan? Ruangan. Kemudian lahir, kita nggak keluar pada hakikatnya, tapi masuk kembali ke ruangan berikutnya. Betul nggak? Ruangan kamar kah? Rumah kah? Yang lebih luas mungkin dunia ini. Nah sekarang kita ada di dunia ini. Pada hakikatnya kita besok nggak keluar, tapi akan masuk ke ruangan berikutnya. Apa itu Bapak Ibu? Alam kubur. Dan Allah akan janjikan kalau kita bertakwa, ini loh jalan keluarmu itu pasti enak. Bu, Ibu, kalau kita ini bapak-bapak itu cuma nungguin istrinya doang, lagi mau melahirkan. Tapi ibu-ibu ngerasain luar biasanya. Pasti ada di antara ibu semua yang punya anak, ketika misalkan anak pertama lahir susah, anak yang kedua lahir gampang. Betul nggak Bu? Ada yang seperti itu? Atau susah semua Bu? Sesar semua Bu? Enggak kan? Ada yang gampang brojolnya, ada yang susah brojolnya. Dan ternyata untuk bisa mengeluarkan bayi dalam kondisi susah nggak enak, siapapun nggak enak. Anda sebagai suami nungguin itu bisa jadi tangannya digigit, rambutnya dijambak, gitu ya, mukanya dicakar. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Saya pernah soalnya nungguin istri saya lahiran itu tangan saya digigit ya. Sampai bolong Bu, gitu. 2 gigi depannya ini kebetulan gede-gede giginya, keras gitu, mantap sekali. Gitu. Ya. Ini analoginya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata ada juga ruangan-ruangan yang sifatnya bukan dimensi, tetapi permasalahan. Ya enggak? Ya, contoh masalahnya sekarang ganti kurikulum, ganti administrasi. Benar nggak Bu? Umat lagi nggak Bu? Kurikulum kemarin aja kita merasa belum mampu, sekarang udah ganti kurikulum baru. Administrasi kelas udah beda lagi, benar nggak Bu? Masalah nggak tuh? Masalah. Tapi kalau kita lari dari masalah atau cari pelarian dari masalah itu ke hal-hal yang sifatnya relatif atau nisbi, nggak bakal kelar masalahnya. Tapi kalau kita, ya Allah ini bikin RPP kok ya susah banget. Administrasi kelasnya katanya kurikulum merdeka, tetap aja tebelnya segini. Ya nggak Bu? Berkurang apa bertambah Bu administrasi kelasnya Bu? Berkurang Pak? Bertambah apa berkurang Bu? Saya mau tanya nih, coba jajal yang di depan. Bun, administrasi kelas setiap kali jenengan mau ngajar berapa lembar jumlahnya? Mulai dari silabus apa? Silabus. Silabus. Iya, administrasi kelasnya aja, coba. Kan cuma apa itu namanya sekarang bukan silabusnya per tahun. Berapa lembar tuh? Kalau mau ngajar yang dibawa ditenteng ke kelas, itu berapa lembar Bu? 4 lembar. Berapa lembar Bu? Banyak. Padahal kurikulumnya udah ganti ya, katanya jadi lebih simpel. Kenyataannya nggak sesimpel itu gitu ya. Nah, ini masalah nggak? Masalah, dan kita ingin keluar dari masalah itu. Gimana caranya? Cara yang paling mendasar sebagai kita orang yang beriman adalah tingkatkan ketakwaan. Pasti Allah akan kasih gitu. Pasti akan dikasih solusinya. Ya tahu-tahu misalkan ada teman deketin, ya udah deh Bu, tak bantuin ya. Alhamdulillah. Cocok Mas, bantuin. Ya. Atau misalkan masalahnya yang lebih serius lagi, masalah rumah tangga. Ya kita sama-sama yang pernah berumah tangga, tapi mohon maaf untuk yang masih jomblo boleh angkat tangan.
Ya, oh nggak ada ya, wah ini udah rumah tangga. Oh masih jomblo mas. Duh, nggak enak jomblo itu digatai terus ya mas ya. Kondangan ke rumah teman gitu kan, bro kapan bro? Udah loh. Nggak apa-apa, tabahkan hatimu. Ya, ya. Masalah kita di rumah tangga ada masalah, pasti itu nggak mungkin nggak. Siapapun orangnya, mau dia Habib saya, mau dia Kiai, mau ulama, tetap masalah itu ada di dalam rumah tangga. Terus cara kita keluar dari masalah rumah tangga kita itu biasanya, mohon maaf, yang perempuan curhat di medsos, tuh, ya, dibawa di medsos. Kalau yang laki-laki, mohon maaf, mereka keluar dari masalahnya, menghindari masalahnya, pergi gelutin hobinya. Paling tidak seperti itu. Yang hobinya mancing, udah mancing terus dari pagi sampai malam, bahkan nggak pulang. Ngeblas gitu ya. Itu Bapak Ibu. Padahal Allah sudah kasih tahu gitu loh. Dan terkadang kita lupa bahwa ketakwaan itu adalah solusi. Ketakwaan itu solusi. Ya Bapak Ibu. Saya pernah beberapa kali dapat klien yang dia punya permasalahan rumah tangga. Rumah tangganya retak, ada orang ketiga ya. Biasalah masalah klasik itulah, pelakor gitulah ya. Kemudian masuk ke ruang konsultasi kami, minta untuk dihipnoterapi. Oke, kita lakukan hipnoterapi. Dari pengalaman kami melakukan hipnoterapi dari tahun 2017, ternyata ada sebuah perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Saya lebih mudah menyelesaikan permasalahan klien yang dia itu rajin sholat. Itu lebih mudah Bapak Ibu untuk diberikan sugesti, dan sugesti itu bisa bekerja dengan maksimal, bahkan mungkin lebih cepat daripada perkiraan saya. Itu orang-orang yang menjaga sholat itu jauh lebih cepat. Begitu juga dengan orang yang sakit. Ada orang yang sudah sakit menahun asam lambung, ada yang punya penyakit asam lambung, manajemen stresnya harus dijaga ya. Ya betul ya. Itu terkait dengan permasalahan psikologis. Jadi ketika kami hipnoterapi seorang klien dengan keluhan asam lambung, itu jauh lebih mudah mereka yang menjaga sholatnya Bapak Ibu, dibandingkan mereka yang sholatnya mohon maaf bolong-bolong. Itu jauh lebih susah. Jadi sekali lagi bahwa bertakwa itu adalah sebuah solusi nyata yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi hari ini kita sama-sama mengingat kembali ya. Yang berikutnya adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Pengen umroh, duitnya kurang. Ya Allah, saya pengen umroh, duitnya kurang. Ya Allah, kurang 5 juta. Tasbihnya jalan, sholawatnya jalan, sodakohnya jalan. Ya, takwa itu kan bahasa abstrak, dan bahasa teknisnya adalah amalia seperti sodako, zikir, sholat, dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu ya? Itu dijalankan semua sambil mengharapkan Allah membantu kita. Allah bantu nggak kira-kira? Allah bantu. Ada yang udah umroh? Pasti ada ya Bapak Ibu yang pernah umroh. Haji. Ih Bapak Ibunya pada malu semua. Nggak mau ria mas saya. Nggak mau ria gitu. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwa hari ini kita kekurangan, maka dengan bertakwa Allah akan cukupkan. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Boleh Bapak Ibu ya? Bukan untuk ria, enggak. Tapi untuk kita ambil pelajarannya. Saya kebetulan punya putri mondok, dan sebelum bulan Ramadan kemarin bayarannya harus dibayar semua 2 bulan full gitu. 2 bulan full harus tertutup semua. Sementara kita jujur-jujuran, saya juga guru sebetulnya, saya guru SD. Bapak Ibu udah sertifikasi semua? Ada yang belum? Atau P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu zaman kita SD Pak ya. P3K. Jadi kalau udah megang P3K udah urusannya luka-luka gitu ya. Kalau sekarang nggak dikejar sama orang itu P3K ya. Nggak apa-apa, itu rezeki. Pada waktu itu uang di dompet saya nggak lebih dari 250.000. Sementara sebagai syarat perpulangan harus bayar SPP 2 bulan full.
gaji kami 1,7. Gajian tanggal 1, tanggal 7 udah habis. Sama ya? Enggak lah, kalau jenengan lebih makmur gitu ya. Kelihatan wajah-wajahnya gitu ya. Amin. Ini yang sebelah sini ya wajah-wajah NMAX gitu ya paling enggak. Nah Bapak Ibu, nah setelah itu tuh saya bingung juga, ya Allah ini harus lunas ini, padahal lunas itu maksimal besok harinya, besok. Saya tuh bingung, ya Allah ini gimana, ini kurang. Istri saya bilang, ya gimana gitu, daripada saya gimana, istri saya gimana, kita gimana-gimanaan kan nggak seru ya Bapak Ibu ya. Masa suami istri gimana kek, ya gimana aja lah gitu. Cari hutangan kek, udah punya hutang, masa tambahin terus hutang kan gitu. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Saya gelar sajadah, saya coba di situ sholat gitu. Ya dihusu-husuin deh, kalau nggak bisa husu, pura-pura husu gitu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya bisa husu? Karena saya nggak punya duit ya Allah. Kamu nyari kemana kalau nggak minta sama Gusti Allah? Ya, iya. Kadang-kala mohon maaf kalau kayak level saya mah level ahli maksiat gitu. Ibadahnya itu masih suka diiming-imingi pakai materi. Ya daripada saya minta materi sama jin demit dan pesugihan, mending sama yang sugih beneran ya. Gitu ya Allah, saya ini sholat duha itu ya. Nah, minta jodoh kan. Ya Allah, saya digatai terus karena jodoh. Mau dijekatkan gitu ya Allah. Singkat kata, dihusu-husuin lah gimana caranya gitu ya. Nanti kita akan bahas gimana caranya menghusu-husukan diri kita untuk beribadah. Ya. Setelah itu biasa aktivitas kembali normal. Tiba-tiba saya ditelepon dari satu yayasan di Karangjati sana. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Bunda. Bla 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 bla. Oke siap, ya saya minta tolong untuk dikasih training guru-guru di yayasan kami. Wah alhamdulillah, memang ini yang saya harapkan. Akhirnya saya meluncur ke sana, saya ngisi materi, itu masih training 1 hari full di sana. Pulang, ya biasa kan ada salam tempel gitu ya. Itu amplopnya nggak saya pedulikan, yang saya pedulikan isinya. Butuh Bu, waktu itu butuh beneran gitu ya. Gitu, begitu dibuka. Subhanallah, saya langsung benar-benar kayak apa ya? Kayak dapat rezeki nomplok. Jumlahnya Pak, sesuai dengan bayaran SPP yang harus saya bayarkan. Seneng tapi sedih. Lah kok pas ya gitu loh. Kok nggak ada lebihnya gitu loh. Oh iya, aku mintanya itu ya Allah, minta rezeki ya Allah untuk bayar SPP anak saya. Ya benar dikasih sama Allah ya Allah. Senang tapi sedih. Gitu. Iya Bapak Ibu, tapi saya kalau ngisi training, ngisi apapun itu di lembaga pendidikan itu nggak pernah minta tarif sekian itu nggak pernah minta Bapak Ibu ya. Ini saya selama bulan Ramadan ke depan itu sudah ada 27 event storytelling. Jadi ngisi dongeng ke anak-anak setengah meteran gitu Bapak Ibu ya. Anak TK, anak SD gitu. Itu kami nggak pernah minta tarif harus bayar sekian itu nggak pernah minta. Termasuk di sini juga ya Pak ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita tingkatkan ketakwaan kita pada level tertentu, level maksimalnya kita, kelasnya kita gitu loh. Jadi kita jangan salah menempatkan diri juga. Kalau levelnya itu orang khawasul khawas, bukan kelas kita Bapak Ibu. Waliullah. Kalau makna teknis dari pelaksanaan takwa itu levelnya level orang khawas, itu bukan level kita, itu levelnya para alim, para ulama, para habaib. Mereka tahajudnya aja mungkin bisa puluhan rakaat dalam semalam. Kita sebulan aja belum tentu. Tahajud kalau lagi ada masalah. Iya enggak? Tahajud kalau lagi inget jodoh. Kenal lagi, maaf ya Mas ya. Habis ini gitu. Itu Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau kita lagi punya masalah, udah tingkatin aja takwa gitu. Takwa itu bahasa abstrak, bahasa teknisnya adalah ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, yuk lagi angkat tangannya. Masuk akal, masuk hati,
Masuk kantong. Alhamdulillah. Next, kita lanjutkan. Jadi pengertian dari takwa itu apa sih? Takwa itu ternyata secara mudah diartikan sebagai self control ability. Jadi kemampuan mengontrol diri kita. Ya, kalau di dalam berpuasa kontrol dirinya yang bersifat jasmani, gak boleh makan, gak boleh minum. Selama dari mulai waktu subuh sampai maghrib. Selesai itu aja. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Syukur alhamdulillah kalau kita taklim, ngaji fikih Ramadannya. Ya, karena banyak hal-hal sekarang yang sifatnya kontemporer itu dikaji di fikih Ramadan yang kontemporer. Contoh misalkan Bapak Ibu, orang zaman dulu jarang yang businya bengkak-bengkak, bener nggak? Nggak percaya, kita cek deh nenek kita, kakek kita, sehat nggak mereka? Sehat, tapi orang zaman sekarang umur 30 tahun stroke Bu. Iya, si ibu nih bangun tidur. Iya nggak Bu? Bapaknya lagi sholat, geringgingen gitu. Kolesterol, asam urat gitu ya. Padahal umur aja belum sampai 50 gitu. Ya, mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Sebagai contoh misalkan, ketika kita puasa, ternyata dilala gigi kita itu berdarah, gusi kita keluar darahnya. Keluar darahnya sedikit. Kita apain, Bu? Diludahin? Dibuang? Atau ditelan nggak apa-apa? Gimana Pak, Bu? Gusi ini berdarah tapi sedikit. Diapain? Dibuang, dikumur. Kalau enggak ditempel tisu. Tapi jangan sampai ada tisu yang ketinggalan. Terus, kalau ternyata gusinya itu semakin parah dan darahnya cukup banyak dan keluarnya sering, diapain? Diapain Bu, Pak? Hah? Diobatin? Iya pasti diobatin. Aduh. Masalahnya kan kita lagi puasa nih. Yo, darahnya itu diapain? Karena orang zaman dulu itu jarang punya penyakit seperti ini, gitu. Ini penyakit orang-orang zaman now gitu. Gara-gara apa? Meninggalkan siwak, lebih suka pakai pasta gigi. Ternyata email gusi kita itu banyak yang bermasalah. Orang zaman dulu kan siwak, apalagi zaman mbah ya kita bata-bata Pak ya, digeprek gitu ya. Atau pakai apa itu yang hitam-hitam itu? Bener-bener alami gitu. Kalau kita sekarang enggak, kimiawi ya. Terus kalau berdarahnya banyak dan cukup sering keluar, diapain? Boleh ditelan? Boleh ditelan? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ternyata boleh ditelan. Boleh ditelan Bapak Ibu. Nah inilah fungsinya taklim. Gitu loh. Takwa dari segi jasadiah. Nambah ilmu juga kan itu. Ternyata nggak cukup cuma nahan lapar, nahan haus. Tapi juga harus menambah ilmunya juga. Itu Bapak Ibu. Ya. Baru tahu kan kalau ternyata boleh ditelan kalau darahnya banyak. Aneh nggak? Darahnya sedikit malah disuruh dikeluarin, tapi kalau darahnya banyak boleh ditelan. Baru tahu Bapak Ibu. Ya, ini self controlability. Jadi kemampuan mengendalikan diri secara jasmani. Makan, minum kita tahan. Terus yang secara batiniah apa? Semua yang dikategorikan penyakit hati itu nggak boleh kita lakukan. Gosipin teman, sombong, flexing tadi ya, seperti yang disebutkan Bapak Kepala Sekolah kita, gitu, flexing ya, gitu. Foto tuh di sini pegang tas Hermes, terus sepatunya sepatu harganya ratusan juta, gitu ya. Ya, aduh luar biasa gitu ya. Mobilnya Rubicon gitu ya. Terus apalagi? Oh, Konrabi. Konrabi. Dia Mas yang bilang bukan aku Mas. Jono Mas. Rubicon Konrabi ya. Sana yang bilang sini yang kesetrum. Rubicon ya. Flexing kayak gitu, ria gitu ya. Itu kategori-kategori yang bisa merusak amaliyah Ramadan kita gitu. Cuma secara nggak sadar kita sering lakukan ini gitu.
buka puasa gitu, menunya dipotret, spread. Ya. Yang lagi ngetren kulineran sekarang apa tuh Bapak Ibu? Grill ya, ngegrill ya, ngegrill. Ada yang pernah ngegrill? Gitu. Terus dipoto gitu ya, cepret, diupload di medsosnya dia gitu kan. Mungkin kita inginnya bersyukur kepada Allah karena kita menikmati sajian itu gitu ya. Tapi sadar nggak di saat yang bersamaan ada orang lain yang nggak mampu melakukan hal itu dan dia cuma ngiler doang. Ya Allah enak bener ya. Melihat status kita gitu. Apa itu hukumnya kalau bikin orang ngiler? Dosa Bu. Bahkan Rasulullah ngajarin kita kalau kita masak kuahnya banyakin. Biar apa? Biar bisa bagi tangga. Ya nggak Bu? Lah sekarang ini bahaya banget loh. Ibu, bapak buka puasa di resto. Ya, di Jimbaran ada resto Tungku Bumi tuh, lagi ngetren tuh sekarang. Ya, foto-foto di sana, makanannya difoto gitu. Terus diupdate di status media sosial Anda gitu. Yang lihat sahabat Anda, teman-teman Anda di medsos, itu strata ekonominya beda-beda, bener nggak? Ada yang mampu, ada yang sedangkan, ada yang nggak mampu. Masalahnya ketika ada orang ngelihat seperti itu terus dia kepengen ngiler. Ayo, gimana mau baginya? Gimana mau baginya? Sherlock. Sherlock doang gitu kan. Transfer kayak gitu, Pak. Sherlock doang. Transfer dong gitu. Nah, ini kan jadi permasalahan. Lawang tetangga aja mencium bau makanan dari tempat kita, dari dapur kita. Itu makruh hukumnya. Makanya Rasulullah minta kita supaya bagi, masaknya banyakin kuahnya supaya bisa dibagi. Dan ini pun juga sudah ada di dalam filosofinya orang Jawa. Apa itu namanya? Pager mangkok. Gimana Bapak Ibu? Lebih bakoh daripada pagar tembok. Tuh, orang Jawa udah ngerti itu gitu loh. Udah senada sama Rasulullah, pagar mangkok lebih bakoh daripada pagar tembok. Artinya berbagi ke tetangga kanan dan kiri itu jauh lebih baik daripada kita flexing. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, jadi self control ability ini harus benar-benar kita tetapkan ya di dalam keseharian kita. Nah, sekarang kita mulai masuk. Sebetulnya intinya tuh ini. Ada 3 poin yang menjadi inti kajian kita hari ini. Yang pertama adalah, terus gimana mas caranya kita pingin benar-benar meraih predikat takwa. Yang pertama adalah teguhkan niat. Karena niat sebagai navigator alam bawah sadar. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kajian tentang psikoterapi. Di dalam ilmu psikoterapi itu, struktur kesadaran manusia dibagi menjadi 3. Ada struktur sadar, ada pemikiran sadar, ada pemikiran prasadar, dan ada pemikiran bawah sadar. Kebetulan kami mempelajari tentang hipnoterapi yang di sana kita banyak membahas tentang konsep alam bawah sadar atau pemikiran bawah sadar. Nah, ternyata niat itu gunanya sebagai navigator supaya kita nggak salah arah di dalam beribadah puasa. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk melafalkan atau mensirikan niat tersebut. Bu, Pak, hukumnya melafalkan niat puasa apa Bapak Ibu? Melafalkan itu menyebutkan dengan suara sampai terdengar di telinga kita. Apa hukumnya Bapak Ibu? Sunnah. Kalau membacanya di dalam hati dapat pahala sunnahnya enggak? Enggak. Tapi kalau membacanya di lisan, nawaitu sumagodin anadai parishari Ramadan hadis sanati padolillahi ta'ala. Ya Bapak Ibu ya, ternyata itu dapat pahala sunnah. Kenapa? Pertanyaannya harus terucapkan sampai telinga kita mendengar. Ternyata kalimat niat tersebut itu akan diterima oleh sistem pendengaran kita dan dia akan ditransfer ke alam bawah sadar kita. Oke, biar lebih clear tentang alam bawah sadar itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu dari rumah ke sini perlu lihat Google Map nggak? Hafal ya? Hafal ya? Oke, kenapa bisa hafal? Karena sering.
Artinya informasi rute perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju tempat kerja ini sudah ada rekamannya di alam bawah sadar. Bandingkan, yuk kita misalkan mundur beberapa tahun lalu, beberapa belas tahun yang lalu, atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu. Pertama kali datang ke sini, tanya-tanya, pakai Google Map, belum ada. Aduh ya Allah, jadul amat Bu. senior, kualat loh nanti. Tanya-tanya Bu, tanya kanan kiri gitu ya. Beloknya mana? Ancer-ancernya di mana gitu. Oh nanti ada pasar sapi Bu, Ibu belok kiri, nanti 12 aja Bu, ada sawah, nah pinggir sawah itu Bu tempatnya. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus bertanya? Karena informasi tentang rute dari rumah Anda menuju ke sekolahan ini belum ada database-nya. Belum ada database-nya. Dan di saat itulah kita menggunakan struktur pikiran sadar. Dan struktur pikiran sadar itu menurut para ilmuwan kontribusinya dalam kita sehari-hari adalah 12%. Dan 88%-nya kita dikendalikan oleh pemikiran alam bawah sadar. Ya, saat ini Bapak Ibu sedang menggunakan potensi 12%, yaitu pikiran sadar. Menerima, menelaah, membandingkan apa yang saya ucapkan. Betul nggak Bapak Ibu? Wah, masih kalah bagus sama Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Ya iyalah, bandingin sama Adi Hidayat, jauh bener. Gitu. Bandinginnya sama tukang parkir Bu, itu baru bener. Jangan sama Ustadz Adi Hidayat, jauh kemana-mana. Nah Bapak Ibu, ini saya ingin menjelaskan bahwa ternyata alam bawah sadar kita ini berpengaruh, mempengaruhi keseharian kita dalam berpuasa. Kalau kita niatnya salah dalam berpuasa, maka alam bawah sadar ini membawa kita ke rute-rute yang sesuai dengan niat itu. Contoh misalkan, niat saya puasa ini biar Allah mudahin dapat jodoh. Itu navigasinya ke sana. Nanti lebaran dapat jodoh beneran itu. Iya, tapi predikat takwanya nggak kena. Boleh nggak Mas kayak begitu? Ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja, nggak masalah. Misalkan saya puasanya itu niatnya karena pengen diet. Biasanya ibu-ibu ada nggak? Puasa biar kurus gitu. Puasa biar agak langsing gitu. Ada ya? Ada, lo nggak ngaku. Ada, ya bilang aja ada gitu ya. Nggak usah malu-malu. Maka alam bawah sadar kita akan menavigasi seluruh tubuh kita hanya untuk dapat dietnya. Hanya untuk dapat dietnya. Bener deh, coba cek. Orang yang puasa karena pengen diet Bapak Ibu, maka dia ketika buka puasa, pasti buka puasanya ala menu diet. Bukan ala menu Rasulullah. Bisa dicek omongan saya. Orang yang puasa karena niatnya takwa, buka puasanya menu ala Rasulullah. Apa menu ala Rasulullah? Kurma, air putih, ya. Mas, berarti nggak boleh dong saya makan cendol dawet gitu. Ya, boleh-boleh aja, tapi itu bukan yang utama gitu. Iya nggak Bapak Ibu? Ya, jadi satu, teguhkan niat. Kalau niatnya udah benar, itu lebih enak gitu. Bahkan sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa segala amal perbuatan tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan tergantung dari niat. Nah, hari ini yuk kita cek diri sendiri. Niat kita berpuasa dari mulai hari pertama kemarin sampai hari yang ke-9 ya. Ini udah benar apa belum? Kalau belum benar, yuk kita sama-sama betulin bareng-bareng. Next. Yang kedua adalah caranya zikrul maut Bapak Ibu. Karena mengingat mati mengaktifkan kesadaran kita. Siapa yang usianya di atas 30? Kayaknya di atas 30 semua deh. Pernah nggak ngerasain takut mati? Sering. Pernah? Pernah Bunda? Pernah Pak? Bapak pernah? Mas Bro pernah? Pernah ya? Pernah nggak kita merasakan? Pasti pernah lah. Tiba-tiba ada rasa takut mati. Tiba-tiba ada rasa takut mati. Dan ketika rasa itu muncul, pasti ada dua respon. Mau mendekat sama Allah, apa mau diselimuti ketakutan terus-menerus?
Ya enggak Bapak Ibu? Dan ini sebetulnya sinyal dari Allah kepada kita loh. Ketika kita ingat mati, itu sebetulnya sinyal yang bagus. Jadi jangan kemudian kita anggap, wah ini saya kayaknya harus diruqyah deh gitu. Enggak. Kalau kita ingat mati, itu sinyal dari Allah gitu. Kalau kita sedang diingatkan, supaya apa? Mengaktifkan kesadaran kita. Coba deh Bapak Ibu hari ini ya, renungkan bahwa ini adalah ngajar kita yang terakhir kali. Bukan karena mau pensiun, tapi karena Allah mau cabut nyawa kita. Pasti ngajarnya dengan tulus hati. Pasti ngajarnya itu benar-benar bahasa yang keluar dari kolbu kita. Dan ajaibnya ketika itu kita lakukan, qadarullah itu murid-murid yang biasanya cengengesan, nurut tuh. Saya guru kelas 1 Bapak Ibu, SD. Kebayang dong gimana hebohnya guru kelas 1 SD. Guru kelas 1, kita sharing ya, Bapak Ibu ngajar anak-anak yang udah balik semua kan ya. Saya ngajar anak yang mumayyiz, baru mau mudeng gitu ya. Belum balik, baru mau mudeng, bayangin coba. Itu. Baru ya seperti itulah. Dan kelas 1 itu masa peralihan dari masa TK ke masa SD. Repotnya luar biasa, betul Bapak Ibu. Saya bicara seperti ini karena kami pun juga praktisi pendidikan. Di dunia TK, mereka belajar dengan otak kanan itu 80% dalam sehari. 20%-nya pakai otak kiri. Di mana dunia warna, musik, bergerak, bentuk, nyanyian, itu mendominasi anak TK. Betul Bapak Ibu? Ketika masuk ke SD, dunia kebalik. Dunia kebalik. Di SD, coba deh cek buku Bapak Ibu, buku anaknya yang punya anak SD, cek. Lihat, komposisi buku itu paling banter 30% gambar dan warna. 70%-nya tulisan. Maka guru kelas 1 itu harus bisa membawa gitu. Karena dia guru transisi dari masa TK ke masa SD. Dan itu luar biasa perjuangannya. Ada yang masih suka tawaf, ada yang balang jumroh, ada yang sa'i gitu ya. Iya Bapak Ibu, itu seru sekali gitu ya. Itu murid-murid saya gitu. Dan sekolahan kami kebetulan sekolah inklusi. Di kelas saya ada 2 murid dengan kebutuhan khusus. Kalau saya lagi bad mood, ini beneran pengen marah rasanya. Stres Bu, gaji 1,7, enggak sertifikasi, cuma dapat insentif 750.000 per bulan. Saya cuma dapat itu aja gitu lah. Tapi kalau saya cuma ngotot untuk dapatkan materi doang, aduh ya Allah, eman-eman banget waktunya. Ya, energi yang keluar sama, waktu yang terbuang juga sama. Dijamin di kantor ya sama, jamnya segitu-gitu juga. Tapi value lebihnya nggak ada, nilai lebihnya nggak ada. Maka ketika seperti itu, saya ingat mati Bu. Ya Allah, jangan-jangan ini nih hari terakhir saya ngajar anak-anak. Jangan-jangan hari ini adalah hari Allah akan memanggil saya menutup usia saya. Ini yang tadinya mau umuk nih Bu. Ya udah, itu sungguhnya udah mau keluar, nggak jadi keluar Bu. Adem lagi kita. Adem. Si anak tadi, udah sini yuk dek, sini dek yuk. Qadarullah, Allah mudahkan. Itu yang tadinya lagi sa'i, balang jumroh, gitu ya. Lagi tawaf, mereka wukuf semuanya Bu. Bener itu, dan ini nyata. Saya bicara seperti ini nyata gitu. Ya, wajarlah kalau kita kesel gitu ya. Siapa sih yang ketika berangkat kerja, apalagi kita ngajar, di pundak kita ini kayaknya banyak banget masalah, ya enggak? Yang bapak-bapak ditanya istrinya, Pak, Lebaran besok gimana Pak? KPR belum lunas, Senia belum lunas. Ya, bapaknya pulang berangkat sekolah itu berangkat kerja, bawa pikiran luar biasa. Ketemu murid, ya, kowe meneh. Santeng pora. Iyalah, ngaku aja nih, ngaku. Saya juga gitu masalahnya, ya. Gitu. Bener.
Ya itu kalau kita larut dalam masalah kayak begitu, ujung-ujungnya ya udah emosi terus gitu loh. Maka self kontrolnya ini Bapak Ibu, zikrul maut. Self kontrolnya adalah zikrul maut. Segera ingat mati. Ya Allah, ketika saya memutuskan marah-marah sama dia, jangan-jangan ketika saya marah, waktu itu Engkau berkehendak mencabut nyawa ini dari raga. Saya dapat SMS Bapak Ibu. Kirain isinya, Pak nomor rekening berapa? 5 menit lagi. Enggak apa-apa, bercanda. Ya, jadi zikrul maut Bapak Ibu. Ya. Next, yang terakhir. Nah, memperbanyak, oh bukan ini. Yang terakhir, menciptakan ekosistem ketakwaan. Rasulullah itu pernah bilang, kun aliman, au muta'aliman, au musami'an, au muhibban, walatakun khomisan, fatahlah. Jadilah kalian orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar pelajaran, atau orang yang cinta pelajaran, dan jangan jadi yang kelima. Kenapa yang kelima? Fatahlah, celaka. Udah nggak ngajar, udah nggak mau belajar. Kalau ada pelajaran, ada talim, ada kajian, nggak mau ikutan. Begitu ada orang yang berangkat kajian, ada orang yang lagi hijrah nih, yang pengen baik nih, yang pengen meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan, dia nggak suka, dinyinyirin. Ini yang kelima. Maka di dalam konsep bertakwa itu juga sama, menciptakan ekosistemnya. Kalau bahasa gaul anak sekarang ini bikin circle-nya gitu lah, bikin circle-nya. Kalau circle kita itu orang-orang baik, insya Allah kita juga jadi baik gitu. Mau ngibah, mau gibahin kepala sekolah gitu. Tiba-tiba denger sebelahnya lagi tadarus. Jadi gibah nggak Bu? Malu kayaknya. Ya. Mau download RPP plak ketiplak kayak begitu. Ya Bu ya. Mau download administrasi plak ketiplak nggak pakai diedit-edit gitu. Tiba-tiba yang sebelahnya lagi baca buku panduan K3 kurikulum merdeka. Malu nggak kita? Malu Bapak Ibu. Ya. Mau yang tadinya pulang gasi ngelihat teman-temannya masih pada di sekolah gitu. Malu nggak kita pulang duluan? Malu nggak jadi itu akhirnya. Ya nggak? Mau flexing pamer-pamer gitu. Ngelihat teman-temannya pada sederhana walaupun rekeningnya bengkak gitu ya. Nggak perlu dipamerin. Jadi flexing nggak kita? Nggak jadi gitu Bapak Ibu. Ya, dengan kita membuat circle atau membuat ekosistem ketakwaan, kita jadi lebih tertata hidup kita. Jadi 3 poin Bapak Ibu. Yuk, kalau hari ini kita memang ingin goal yang Allah sebutkan menjadi pribadi yang bertakwa itu tercapai, lakukan 3 hal. Yang pertama, menata kembali niat kita. Teguhkan kembali niat kita. Kita puasa pengennya apa? Gitu ya. Ingat, takwa itu akan direspon oleh alam bawah sadar kita dan dialah yang akan menggerakkan sistem tubuh kita menjadi perilaku-perilaku yang sesuai atau tidak dengan niat tersebut. Jadi niat adalah navigator yang ada di alam bawah sadar. Supaya kita mencapai semua perilaku-perilaku yang diinginkan oleh Allah menuju ketakwaan. Yang kedua adalah ketika niatnya udah benar, tapi ternyata di jalan masih melenceng. Ada faktor emosi, pengen marah. Ya. Atau ketemu sama orang tersebut, saya masih dendam nih Mas, saya masih dendam sama dia. Kenapa dendam? Kok nggak bisa dimaafkan? Nah dia ngerebut pacar saya, Mas. Ada yang begitu? Ada gitu ya. Teman makan teman. Ya udah gitu. Zikrul maut. Ingat-ingat mati. Ini udah paling mentok. Al mautu nasihat. Kata Rasulullah kan begitu. Kematian itu adalah sebuah nasihat. Betul Bapak Ibu. Praktekin deh. Sejengkel apapun sama pasangan ketika di dalam rumah. Lagi ada masalah serius bener nih. Masalah yang serius, langsung ingat mati. Ya Allah, jangan-jangan ini adalah hari terakhir saya bersama pasangan saya. Udah deh, minta maaf duluan. Minta maaf ya. Kalau ayah kemarin bikin salah, bikin kamu sedih. Jangan kaget Pak, ternyata perempuan begitu. Iya, kita gitu ya, lembut duluan, walaupun ternyata memang dia yang salah. Nyata-nyata dia yang salah gitu loh ya. Kan biasa nih bapak-bapak pakai peci hitam ya. Itu tuh jadi mesin ATM loh Bu. Pak habis ini dijaga Pak ya mesin ATM. Suka ada duitnya gitu loh.
Iya kan bapak-bapak yasinan kadang ada kumpulan terus kita tahu-tahu ada tarian deh Pak. Iya kalau nggak ada mesin ATM masa iya minta dulu Bu duitnya Bu olah duit terus. Digituin kalau udah masuk ke rekening emak susah ngambil Pak ya. Betul Pak. Gitu. Itu duit ATM kita satu-satunya semata yang diambil gitu. Alah bapak pelit ini kan untuk kebutuhan rumah tangga atau apa. Akhirnya berantem. Diem-dieman, sehari it's okay, 2 hari udah mulai gak nyaman, 3 hari kita ngalah Pak, zikrul maut. Ingat mati kita Pak. Iya, jangan-jangan ini hari terakhir kita bersama dengan dia. Karena bagaimanapun dialah yang menemani kita suka dan duka ya. Udah punya anak sekian banyak, 10 Pak anaknya. Gitu. Ya kalau anaknya ngompol ya istri kita yang betulin ya enggak. Kalau anaknya malam panas, istri kita yang gendong. Bapak-bapak, ngorok Bu. Bener, ya nggak Bu? Sekarang saya pro sama ibu-ibu deh. Wah, racet Thomas ini. Ya, emang itu kenyataannya. Jadi ingat maut. Begitu juga dengan ibu. Ibu lagi jengkel nih sama suami nih. Melihat chattingannya dia di WA. Ada nama yang disamarkan. Diarsipkan. Siapa Mas? Aku lihat ini tadi malam Mas. Udah Bu, langsung zikrul maut Bu. Ingat mati ya Allah. Jangan-jangan kalau saya lanjutin marah saya bisa jadi bisa jadi su'ul khotimah nanti. Ya enggak? Pengennya kan kita, panduannya dari Rasul, semua umat Islam itu dipandu untuk jadi husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Ya enggak? Kalau kita meninggal bawa dendam, ya Allah Bu, kuntilanak Bu jadinya Bu. Ibu mau? Susah ngesot Bu, mati gentayangan, kata orang begitu, padahal kenyataannya enggak. Tapi benar, kematian yang nikmat itu adalah husnul khotimah. Salah satunya adalah ketika kita mengingat mati, itu mendamaikan. Dan Allah pasti berikan keajaibannya. Miracle itu akan terjadi Bapak Ibu. Tiba-tiba kalau kita maafin suami kita, maafin istri kita, pasangan kita berubah. Hakul yakin. Ya, tinggal kita mau praktek apa enggak. Dan yang ketiga adalah poin terakhir, buat ekosistem ketakwaan. Deketin orang-orang yang dia lagi semangat untuk beragama. Dia kemarin itu belum tadarus, sekarang hari ini udah mulai tadarus. Udah dapat berapa juz Bapak Ibu? Target hari ini juz berapa? Juz jambu. Juz jambu. Jus jambunya jus jambu merah lagi. Keto kolesterol Pak. Target Bapak Ibu, buat target Bapak Ibu. Ya, hari ini mau tembus berapa jus gitu. Ya, sekarang kan banyak banget itu cara membaca Al-Quran. Kita dalam waktu 1 hari bisa tembus 3 jus, minimal 1 jus. Jadi baca Qurannya itu 5 menit, habis itu kita aktivitas 10 menit, baca lagi 5 menit, aktivitas 10 menit, baca lagi 5 menit. Iya beneran. Ternyata polanya seperti itu, namanya metode tes itu. Itu namanya metode tes. Tes itu apa gitu singkatannya. Ternyata saya praktekkan betul. Iya ya, ternyata malah lebih enteng, tapi hasilnya lebih banyak. Gitu, hasilnya lebih banyak. Terus ada yang bilang, Mas, tadarus terus, kapan memaknai Al-Qurannya? Gitu. Ya itu silakan, haknya pribadi masing-masing ya. Mau kita tadarus, baca ayatnya saja, atau syukur alhamdulillah, langsung sama maknanya. Syukur alhamdulillah langsung ikut kajian tafsirnya. Tapi masalahnya kembali sifat manusia adalah tapi minimal ditarget gitu ya. Ditarget Bapak Ibu, hari ini mau tembus berapa jus? Setengah jus deh Mas, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu. Jadi buatlah circle atau ekosistem dari ketakwaan. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf dari saya sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.